welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di sini dengan aku Mona Hussein dan anak aku Maudi. Maudi say hi to auntie uncle. Ya, kali ini aku mau membahas tentang topik yang cukup menarik ya, yang banyak di request teman-teman aku juga, yaitu adalah perlengkapan baby apa aja, khususnya newborn, yang perlu kita persiapkan sebelum bayi kita lahir nih Mam. Biasanya sih ini untuk ibu hamil yang udah hamil gede, terus dia kepikiran untuk nyiapin perlengkapan untuk anaknya nanti itu apa aja. Dan kenapa aku bahas kali ini, karena aku udah punya pengalaman, jadi aku pengen sharing ke Mam semua. Ada barang-barang yang udah terlanjur aku beli dan ternyata nggak kepake atau mungkin bisa ditunda, jadi lebih baik nggak usah dibeli dulu gitu Mams. Oke Mams, di sini langsung aja aku bahas. Ya mau dia kita bahas ya, mau diikutan ya. Ini aku bagi jadi 4 bagian supaya mempermudah Mams untuk mengklasifikasikan pada saat Mams beli barang-barangnya. Yang pertama itu adalah baju bayi dan perlengkapan tidur. Lalu yang kedua itu alat mandi plus laundry dan sanitary. Jadi kayak semacam alat mandi dan barang-barang apa yang perlu baby pakai setelah mandi. Terus kayak laundry sanitary itu yang berhubungan dengan cuci-cucian dan kebersihan lah gitu. Terus yang ketiga, perlengkapan menyusui dan barang-barang yang dibutuhkan oleh moms pasca melahirkan. Dan yang terakhir itu adalah perlengkapan traveling. Jadi memang aku urutin dari yang paling penting sampai yang masih bisa ditunda, karena kan tahu sendiri Mam sekarang kan lagi pandemi nih, jadi kita kalau untuk perlengkapan traveling mungkin masih bisa ditunda nanti. Oke Mams, kita bahas dari yang pertama. Tadi kan aku kelompokin baju bayi dan perlengkapan tidur. Nah, baju bayi sendiri itu belilah masing-masing yang kurang lebih 6 pasang lah, untuk lengan panjang 6 pasang, terus yang gak ada lengannya 6 pasang, lengan pendek 6 pasang. Mungkin kalau butuh jumper juga yang mau simple langsung pakai dan ditutup kakinya dan tangannya biar aman, itu juga kurang lebih 6 pasang. Aku sih nggak sampai banyak karena kan kalau baby itu cepat banget gedenya. Setelah itu juga aku beli topi baby. Kenapa aku beli topi baby? Untuk menghangatkan baby pada saat tidur ya Mam. Ini lumayan ampuh. Sebenarnya sih kita pakai bedong ya. Untuk bedong sendiri sih aku pilih yang bahannya jangan terlalu tebal Mam, kayak gini nih. Ini aku beli kurang lebih ya ada 6 lah gitu. Ini kayak gini modelannya, bedongnya. Jadi belilah bedong yang ukurannya ya agak gede ya, supaya nanti bisa dipakai agak lebih lama. Tapi sebenarnya kalau untuk bedong sendiri sih makanya juga nggak yang sampai umur berapa sih, paling cuma sekitar sampai ya sebulanan, 2 bulan udah nggak pakai bedong. Ini kan hanya untuk masa transisi bayi dari dalam perut mamanya nih kan hangat terus keluar gitu kan, dia perlu dibedong. Aku beli 6 bedong. Selain itu aku beli, nah ini juga jadi pembicaraan banyak orang juga, banyak juga dokter tidak menyarankan, tapi aku beli juga aku beli itu sarung tangan dan sarung kaki. Sebenarnya sih ini nggak disarankan ya untuk saat ini, cuma waktu itu kalau untuk Maudi sendiri kukunya itu panjang-panjang Mams, jadi dari kecil itu udah panjang, jadi kalau misalnya nggak ditutup pakai sarung tangan tuh dia suka kayak garuk, takutnya ntar kecakar mukanya dia sendiri. Akhirnya aku tetap beli itu, walaupun itu sebenarnya nggak disarankan gitu kan. Ada lagi satu lagi yang sebenarnya diperdebatkan juga, yaitu gurita. Mungkin kalau zaman waktu aku kecil dulu mama itu bilang kalau aku pakai gurita. Cuma kalau untuk sekarang itu banyak sekali aku lihat di YouTube atau mungkin di seminar-seminar, dokter tuh nggak menyarankan pakai gurita. Kenapa? Karena anaknya tuh jadi sesek gitu loh Mam. Jadi sebenarnya nggak perlu beli. Nah tapi kemarin aku tuh udah terlanjur beli yang perekat dan akhirnya itu nggak kepake. Oke, setelah sarung tangan dan kaos kaki yang kita bahas tadi, itu kan kita udah bahas baju-bajunya tuh. Nah sekarang yang penting adalah tempat penyimpanan bajunya. Nah di sini Mam bisa lihat di sebelah kanan aku. Sebenarnya kalau untuk penyimpanan baju bayi itu Mam, itu semua opsional ya, maksudnya ada juga orang tua yang excited banget nyiapin kamar untuk babynya, itu udah lengkap sama lemari gitu kan, sama untuk tempat penggantian baju, sampai ada box bayinya. Nah kalau waktu itu sih aku mikir kalau masih baby itu kan sebenarnya bajunya nggak terlalu banyak. Akhirnya aku berpikir apa ya tempat yang bisa dijadikan untuk tempat baju gitu kan, tapi nggak ribet ngambilnya. Nah ini tempat penyimpanan yang aku maksud tadi. Sebenarnya ini tempat untuk
Jadi aku pikir aku ubah jadi tempat untuk menyimpan baju Maudi karena lebih mudah untuk dicari, kan di sini kelihatan baju-bajunya. Ada 5 tingkatan sih sebenarnya, tapi itu paling atas nggak aku pakai. Aku bedain yang paling bawah sendiri ini untuk baju-baju tidurnya Maudi. 2 tingkat ini untuk baju pergi sama. Kenapa aku pilih ini? Yang pertama, dia tuh kayak nggak menemuin ruangan. Yang kedua, semua baju-baju tuh kayak kelihatan, ngambilnya lebih gampang dibanding kita naruh kayak di lemari yang ketutup gitu kan. Selanjutnya setelah baju bayi tadi, pengelompokan yang pertama baju bayi dan perlengkapan tidurnya. Kalau untuk perlengkapan tidur sendiri, itu yang paling penting adalah bantal kepala dan bantal gulingnya. Emang aku waktu itu beli satu set, jadi bentukannya kayak gini, dapat satu bantal kepala, yang mana ini juga bantal peyang itu sih sebenarnya ada bolongnya gitu kayak gini, sama bantal guling. Bantal gulingnya dapat 2. Kalau bantal tadi satu set, aku tuh juga beli sebenarnya bantal peyang karena waktu itu kepikiran kalau bayi peyang itu nggak bagus gitu kan. Akhirnya kepikiran apa ya untuk mencegah, akhirnya aku belilah ini bantal baby move ya, bentuknya seperti ini, bantal peyang khusus jadi untuk menjaga bentuk kepala bayi. Tapi jujur ini tidak terpakai. Ini kenapa nggak terpakai? Karena waktu mau tidur di sini tuh dia tuh kayak kaku dan kayak gimana ya, kayak nggak betah aja gitu tidurnya. Pokoknya aku jadi kasihan waktu tuh lihat Maudi tidur di sini, Mams. Jadi akhirnya ya udahlah, aku pakai yang ini aja. Ini aja udah cukup sih. Ini tuh agak ada sedikit lubangnya sih, dan menurut aku udah oke gitu. Jadi nggak perlu beli bantal peyang tambahan lainnya. Ada juga satu lagi tuh bantal khusus. Dia bentuknya nggak kayak bantal peyang gini, tapi kayak isinya tuh kayak apa ya, kayak biji-bijian gitu. Dan itu infonya sih bisa membuat kepala bentuknya bagus gitu kan, bulat sempurna. Tapi akhirnya juga nggak terpakai karena ternyata setelah aku beli itu ya keras sih. Kasihan gitu kalau misalnya masih bayi terus diboboin di bantal yang cukup keras. Oke, next perlengkapan tidur lainnya yang wajib dibeli adalah selimut. Selimut ini wajib banget, harus, karena bayi kan masih apa ya, kayak kedinginan gitulah kalau di luar. Jadi selimut tuh penting banget. Aku waktu itu beli 2 sih, nggak banyak-banyak, terserah Mams, pilihan Mams. Mungkin kalau mau beli lebih dari 1 biar nggak sulit nyucinya, jadi ganti-ganti terus. Nah, tapi ada satu yang menarik di sini, aku beli satu selimut yang aku custom ya. Jadi bentuknya tuh gini, gambarnya gambar giraffe gitu. Ada namanya Maudi, Mams. Nih ada namanya Maudia. Terus belakangnya bentukannya kayak gini. Ini anget banget dan dia kayak ada hoodie-nya gitu untuk kepala. Ini kepake sih waktu pertama kali Maudi pulang dari rumah sakit, langsung dipakai untuk pulang ke rumah. Di rumahku juga tetap dipakai untuk jadi selimut. Kalau misalnya Mams pernah lihat itu kayak kasur kecil-kecil gitu yang bisa ditaruh di atas kasur kita, itu sebenarnya aku nggak beli sih waktu itu, karena waktu awal itu aku beli, akhirnya aku beli box bayi, Mams. Nah jadi aku tuh beli box bayi dulu tuh aku taruh di sini, tapi akhirnya kan udah nggak kepake. Jadi sebenarnya kalau beli box bayi itu ya agak dilema sih sebenarnya, penting apa enggak. Dibilang penting juga nggak penting-penting banget ya, karena sebenarnya baby kita tuh juga bisa kita bawa tidur bareng di kasur. Cuma mungkin kalau bagi Mams yang takut nih ada Daddy di samping, sebenarnya box bayi bisa menjadi solusi gitu Mams. Tapi kalau Mams ngerasa nggak masalah lah, Daddy bisa tidur di mana aja, mungkin mamanya aja sama babynya atau gimana lah ngaturnya, itu di kasur kita aja tuh udah cukup. Masa box bayi yang udah aku beli itu pada akhirnya hanya terpakai itu sampai umur kurang lebih 2-3 bulan mungkin. Kayaknya nggak sampai deh 2 bulanan. Namanya ibu-ibu kalau misalnya baru mau melahirkan gitu kan kayaknya kalap banget ya, apa aja tuh dibeli, kayak seneng banget tuh barangnya lucu-lucu. Oh ya Mams, kalau tadi aku sempat ngomongin kalau box bayi itu sebenarnya nggak rekomen. Mungkin opsi lain tadi yang seperti aku sampaikan, bisa ditidurin di kasur kita aja, gabung sama kita tidurnya. Atau tuh ada kayak box bayi yang lagi musim sekarang tuh ya, istilahnya apa sih? Jadi kayak tinggal ditempelin langsung gitu di samping kasur mama papanya si baby. Jadi kalau khawatir nih dedinya tangannya kemana-mana bisa nyaplok muka anaknya kan, jadi nggak khawatir, kita taruh di sisi sebelah sini deket bobo sama mamanya gitu kan. Kalau misalnya nangis kan bisa kayak langsung itu, nggak harus kayak box bayi itu kayak harus berdiri terus aduh anak aku gitu kayak jauh gitu kan.
itu enggak, itu bisa ditempelin di samping kasur kita. Itu juga menurut aku, sebenarnya aku nggak pakai itu tapi kayaknya ya lumayan oke sih, bisa jadi solusi untuk kalau kita khawatir tangannya babynya si baby itu jatuh ke mukanya baby kita ya. Oke Mas, lanjut ke klasifikasi yang berikutnya. Aku tadi sebutkan alat mandi itu udah termasuk alat mandi itu udah termasuk sama P3K itu, dan plus laundry dan sanitary yang berhubungan dengan membersihkan gitu kan. Kalau alat mandi sendiri di sini yang pasti adalah Mams bisa lihat di yang paling penting adalah bak mandi. Kalau nggak ada bak mandinya babynya nah, waktu itu kesalahannya sebenarnya bukan salah, sebenarnya waktu itu aku beli bak mandinya tuh ukurannya bukan yang ini, jadi agak lebih kecil. Tapi aku tampilin yang ini karena aku lebih saran mungkin lebih baik beli yang agak lebih besar supaya nanti bisa dipakai lebih lama. Ini aku sampai beli 2 kali soalnya gitu. Habis bak mandi ada sebenarnya kalau bak mandi waktu mandiin dulu tuh bingung mau mandiin baby tuh gimana ya, kayaknya takut gitu. Akhirnya dengan inisiatif aku membeli ini namanya apa ya, kayak digantungin di bak mandinya gitu kan. Terus babynya tuh ditidurkan di sini gitu loh Mam, di sini. Jadi kayak diboboin di sini, nanti kayak disiram-siram air. Nah ternyata ini sama sekali tidak terpakai Mams, karena ya pertama namanya baby kan lehernya kayaknya masih kurang kuat gitu kan. Jadi kalau kita tidur di sini juga kayak kasihan gitu, kayak ngorot-ngorot. Jadi lebih enak kalau mandiin baby itu ya langsung ditaruh di sini kita, ya pinter-pinternya kita lah gitu. Waktu itu aku dibantu sama neneknya sih. Yang pasti adalah sabun mandinya dong. Kalau nggak ada sabun gimana ya? Ini aku waktu itu pakai, awalnya itu sebenarnya aku pakai merek Johnson. Itu karena merek Johnson itu kalau untuk bayi-bayi yang masih baru-baru lahir gitu kan, itu kayaknya cocok banget. Kulitnya tuh jadi nggak kering, tetap lembab, pokoknya bagus. Ini sekarang karena mau dipakai ini, jadi aku kasih lihat yang ini Mam. Maklum, ini kan udah umur 9 bulan nih. Kenapa aku pindah ke Spitzel? Karena Maudi tuh sempet kayak ada di kepalanya tuh apa yang namanya kayak kering gitu loh. Terus akhirnya pakai sampo yang Spitzel tuh cocok banget, recommended sih. Dan itu untuk perlengkapan mandi lainnya juga perlu. Nah ini washcloth, ini penting banget karena kan untuk kalau misalnya mau nyabunin si babynya, untuk gosokin gitu kan pakai ini. Dan carilah yang halus ya, karena baby kan masih kecil banget tuh, baru lahir, kayaknya kulitnya tuh tipis gitu. Cari yang halus. Ini cukup ya untuk ganti-ganti beli 3 mungkin. Setelah mandi nih Mam, setelah mandi yang kita pakai handuknya kalau bisa beli yang bahannya katun Jepang karena itu menyerap air gitu kan. Jadi kalau habis mandi tuh keserap semua, jadi nggak sisa-sisa basah-basah biar bayinya nggak masuk angin. Ya, setelah mandi kita perlu handuk. Setelah itu kita perlu yang namanya perlat. Perlat ini untuk kita taruh di atas tempat ganti ya, mungkin di atas kasur atau waktu itu aku box bayi aku. Ini untuk pada saat dia ganti baju gitu kan, di sini terus dikasih minyak kotor di sini kan perlu juga. Dan perlak ini juga penting untuk baby kita kalau lagi pup, jadi kan bersihinnya harus di atas perlak. Nah setelah mandi baby juga perlu gunakan yang namanya pasta steril dan alkohol. Ini langsung dapat dari rumah sakit sih ceritanya. Jadi ini sebenarnya untuk ini sebenarnya untuk tali pusarnya sih Mam. Jadi kan kayak baru melahirkan itu kan baby biasanya tali pusarnya masih basah, dan gunanya adalah untuk mengeringkan tali pusar supaya bisa lepas dengan sendirinya. Ingat ya Mam, jangan dipaksa cabut karena itu berbahaya banget buat baby. Jadi kita kasih alkohol dibungkus dengan pasta sterilnya aja udah cukup, lama-lama nanti dia lepas sendiri kok, mengering dengan sendirinya. Ini 2 pilihan sih Mam sebenarnya. Apakah bayi Mams itu mau dipakein pampers ataukah popok gitu kan. Kalau aku jujur pribadi waktu baru lahir banget kayak nggak tega gitu ya, jadi akhirnya aku pakai mau itu kayak popok gitu Mams. Cuma ya memang ribet banget. Ribetnya kenapa? Karena kan setiap pipis tembus kan, itu kayak harus ganti terus, ekstra repot banget. Jadi kalau mau simple ya pakai pampers ini cukup sih. Kalau waktu kemarin mau baru lahir itu aku pakai pampers yang mami koko, tapi bukan yang ini. Ini aku beli karena memang waktu itu keburu beli dan barang yang aku cari nggak ada mami koko yang extra soft. Itu mah. Ini pilihan ya, mau pakai popok atau pampers. Dan apalagi ya? Oh ya ini, aku saranin belilah
baby cotton balls, yang mana ini kayak kapas untuk kalau baby kita habis buang air besar. Jadi karena masih bayi aku nggak saranin kita pakai yang namanya tisu basah sama tisu basah, karena kulitnya kan masih kayak sensitif, jadi pakai tisu bola-bola yang kayak gini ini lebih pas dan dikasih air gitu kan, itu kayak lebih halus lah buat baby yang masih baru lahir. Setelah itu aku khusus beli ini. Aku beli kotak khusus itu untuk menyimpan barang-barangnya Maudi. Ini di sini ada minyak telon, ini ada baby lotion, terus ini ada oil, dan ini ada kolon. Terus yang untuk P3K-nya di sini ada termometer, terus untuk transpumin untuk obat kalau lagi flu. Selain itu juga ada pilihan lain, aku juga pakai ini. Cesannya juga bagus sih, ini kayak diolesin di punggung sama di dada. Terus, nah aku saranin mama semua itu beli box yang seperti ini. Ada pilihan lain juga, ini ada Pure Kids untuk kalau flu juga. Kayaknya tuh aku paling takut sih kalau misalnya baby flu itu kan kasihan ya, kita nggak tahu, dia nggak bisa ngeluh, takutnya susah nafas. Nah ini sebenarnya ada juga penyedot ingus, nggak rekomen untuk dibeli sih ini. Kalau mau sih mungkin kalau mau coba ada penyedot ingus yang tipe lain yang mungkin lebih manjur ya. Ini pernah aku coba dan nggak bisa gitu. Terus dan itu juga di sini aku taruh sisir Maudi juga, jadi satu kan. Terus ini juga ada baby cream juga kalau misalnya ada ruang, cotton bud, sama ini sebenarnya kayak alat bantu untuk kalau bersihin kuping juga sih. Kalau misalnya kan biasanya kalau kita bersihin kuping itu kan cotton bud katanya justru malah nggak bagus, malah kayak mendorong kotorannya masuk gitu kan. Pasti awalnya aku bakal pakai ini gitu, jadi pada saat aku bersihin pun aku nggak takut karena ada lampunya kan, dan kayak tinggal bersihin, ditarik gitu kotorannya, baru pakai cotton bud untuk bersihinnya gitu sih. Dan ini yang terakhir adalah ini namanya baby nail trimmer. Jadi ini sebenarnya aku beli dulu itu awalnya karena kuku Maudi itu kan panjang ya, dari bayi itu udah panjang-panjang kukunya. Waktu masih bayi banget tuh kayak takut banget kalau gunting kuku pakai gunting kukunya yang orang gede itu, akhirnya aku beli ini. Ya lumayan sih kebantu, memang dia bisa mengkikir dan ini ada kayak beberapa tahap gitu. 0-3 bulan itu pakai yang warna biru, 4-11 ada warnanya sendiri gitu kan, sampai 12 bulan ke atas gitu. Tapi jujur baby nail trimmer ini kepakainya waktu awal-awal aja sih, waktu baby banget sih. Kalau sekarang kayaknya kelamaan dan anaknya udah banyak banget gerak, jadi aku prefer pakai gunting kuku biasa. Sendiri itu aku beli sabun yang mereknya Ogi. Ogi ini khusus ya deterjen untuk baby kita, jadi jangan dijadiin satu sama deterjen yang orang dewasa pakai. Terus selain itu juga yang berhubungan dengan cuci mencuci, untuk cuci bajunya beli yang namanya jemuran yang parabola ya, karena kan baju bayi itu kan kecil-kecil, kalau kita jemur di jemuran yang biasa itu susah banget, itu harus beli. Oke, moms, bergeser ke sebelah sini, kita beralih ke pembahasan tentang perlengkapan menyusui beserta barang apa aja yang para moms butuhkan pasca melahirkan. Yakni untuk yang menyusui dulu, yang pertama itu kita butuh yang namanya pastinya adalah pompa susu. Karena jujur untuk aku pribadi waktu itu aku tuh telat beli pompa ASI. Ya akhirnya aku agak sedikit menyesal karena waktu di awal-awal itu mam deres banget. Sebenarnya kan kalau deres banget tuh enak, babynya bisa langsung minum ya. Tapi kan ada satu saat yang mana itu bengkak banget dan sampai ngerembes ya mam. Itu kita perlu banget pompa ASI. Nah kalau misalnya kita nggak pakai pompa ASI takutnya berefek kepada kelancaran keluarnya ASI gitu mam. Jadi katanya orang kan, jadi sebenarnya ASI itu akan lebih baik sering-sering dipompa supaya produksinya juga lebih banyak. Jangan sampai dibiarkan membengkak terus kayak didiemin gitu, kayaknya akhirnya mempengaruhi produksi ASINya juga. Ya agak sedikit menyesal, tapi ya mau gimana ya, waktu itu kayak masih bingung beli enggak, dan sebenarnya memang harus dipersiapkan. Jadi moms itu kalau pergi ke rumah sakit itu udah ada pompa ASI gitu moms, karena nggak semua ASI yang ada di dalam PDI itu dihabiskan oleh si baby kan moms, harus disisihkan di tempat lain. Aku pakai pompa ASI itu yang merek Spectra 9 Plus, Spectra 9 Plus kali ya bacanya. Ini
ini sih kata orang sih kalau untuk komparasi cocok-cocokan, cuma ini aku cocok banget sih pakai ini waktu itu. Selain pompa ASI, karena tadi aku bilang yang namanya kalau moms baru melahirkan itu kan kayaknya sampai ngerembes ya, sampai tumpah-tumpah. Nah itu perlu yang namanya breast pads. Jadi ini untuk apa ya, solusi di saat adanya rembesan-rembesan ASI. Misalnya nih udah pulang ke rumah terus ada tamu datang, kayaknya malu ya Mams kalau misalnya nanti ternyata bajunya tuh kayak nembus basah gitu kan. Nah kita perlu ini bentuknya kayak gini nih Mams, dia tinggal kayak ditempel gitu di babynya. Ini ada kayak perekatnya, ditempelin mungkin di apa namanya BH itu gitu kan. Ini penting sih, ini Mam harus sediakan karena wow sungguhlah banyak sekali gitu ASI yang keluar kalau baru lahiran. Setelah itu di sini ada bantal menyusui. Nah ini pakainya kayak gini nih Mam, pakainya kayak gini. Nah sebenarnya kan babynya bisa ditaruh di sini tuh, cuma nggak tahu kenapa aku waktu itu nggak nyaman aja sih pakai ini, akhirnya nggak kepake sih. Tapi ini optional sih, maksudnya kalau Mams mau pakai ya nggak masalah, ini juga bantu kita juga kan. Apron, nah apron ini penting banget Mam. Kalau nggak ada apron lah bingung lah kita ya nyusuin pas lagi di luar gitu kan. Jadi ini bentuknya kayak gini ya. Aku beli yang depan belakang itu motifnya beda, jadi kalau bosen pakai gambar yang mana nih. Cuman Mams ada satu hal, karena aku ini kan pekerja kantoran Mam, jadi aku ngerasa apron ini kurang memenuhi kebutuhanku. Ini aku sebenarnya beli ini itu gunanya kan untuk selain waktu kita menyusui baby kita waktu di luar, ini juga untuk aku pakai waktu aku di kantor, waktu aku pompa ASI di kantor gitu kan. Nah cuman aku saran sih lebih baik beli apron itu yang kayak ketutup semua sampai belakang gitu loh. Kenapa? Karena kejadiannya kalau di kantor itu kan pompa tuh kayak gini kan, sedangkan aku banyak aktivitas kan Mam, kayak ngetik apa gitu, angkat telepon. Nah kan kalau kayak gini, nah gitu Mam, jadi kan kayak ribet ya mau nutupin. Terus selain apron, nah ini sebenarnya satu hal yang aku nggak kepikiran sama sekali Mam. Kaitannya sebenarnya sama pakaian dalam sih. Jadi aku tuh nggak kepikiran beli BH yang khusus untuk menyusui. Akhirnya aku beli itu pakaian dalam khusus. Cuma ini sebenarnya aku nggak begitu suka karena ada corak-coraknya ya. Kalau bagus yang polos. Ini tuh dia kayak gini loh. Nah bisa dibuka. Jadi kalau mau nyusuin babynya tinggal seret gitu kan, nggak ribet. Selain itu adalah karena di sini kita kalau pakai pompa itu ada yang namanya botol susu dan perlengkapan aksesorisnya, kita perlu untuk nyucinya kan Mam. Nah nyucinya ini penting banget. Belilah sabun khusus untuk cuci perlengkapan bayi, yang mana itu kan food grade ya. Di sini aku pakai Sleep Baby. Dan tara, penting juga nih sikat botolnya Mams. Mungkin awal-awal tuh aku sempet diinfo sama temen kalau sikat botol itu juga kalau kita pakai yang sikat yang mungkin kayak ini ya Mam, kayak ini yang kayak tajam-tajam gini ya, itu bisa kayak ngikis botol dalamnya gitu. Jadi takutnya nanti kayak ada lapisan yang ke korek gitu, dan itu akan menyisakan sisa-sisa ASI nempel di sana. Jadi berpikirlah aku harus beli sikat yang wow, aku menemukan sikat ini. Jadi bentuknya tuh kayak gini, dan ini bisa kayak putar 360 derajat gitu Mam, kayak bisa sampai bawah juga gitu kan ujungnya kan. Kalau ini kan bentuknya beda, jadi ini amatlah. Kalau tadi tuh alat-alat menyusui, kita bahas barang apa saja yang dibutuhkan oleh para moms pasca melahirkan. Apalagi kalau bukan yang namanya ya masa nifas nih, habis melahirkan kan keluar terus tuh, kita butuh yang namanya pembalut bersalin. Oke, selain itu Mam, nah mungkin ini nggak semua ya, aku juga nggak tahu, karena aku waktu melahirkan itu kan dengan cara normal. Jadi udah kepikiran setelah melahirkan gimana caranya untuk mengembalikan berat badan gitu kan. Kalau untuk berat badan sendiri sih sebenarnya dengan sendirinya menurun waktu itu, karena aku tuh begadangan terus sampai pagi, sampai akhirnya kurus sendiri. Nah yang dipikirkan adalah perut, pasti Mams pikirin semua kan perut. Jadi kalau melahirkan normal, aku tuh bisa langsung pakai yang namanya korset. Nggak tahu kalau untuk para moms yang lahiran sesar,
mungkin masih ada kayak bekas lukanya ya, kayak butuh waktu, jadi nggak bisa langsung pakai mungkin ya. Butuh waktu beberapa minggu mungkin untuk pemulihan baru boleh pakai korset. Jadi kalau untuk korset sendiri waktu itu aku beli ada 4, satunya lagi hilang. Ini modelnya beda-beda. Cuma kalau yang kayak gini tuh ya mam, modelnya yang kayak gini itu kayak terlalu tinggi banget gitu, kayak sampai atas gitu, nggak enak banget kalau dipakainya ini. Terus kalau yang kayak gini, ini oke sih. Ini oke sih, bentukannya gini panjang dan nggak terlalu tinggi kan, jadi kalau di perut tuh pas gitu. Sama ini juga oke menurut aku, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu tebal, itu yang paling penting. Nah memang waktu itu aku pakai ini disuruh sama mama sama mertua, sama mama aku sama mama mertua aku disaranin karena proses yang cepat untuk menghasilkan perut itu ya pada saat baru lahiran. Kalau misalnya udah agak lama itu lebih susah gitu. Nah, Mams, ini pembahasan yang terakhir yaitu barang-barang yang berkaitan dengan traveling ya. Nah, jujur aja kalau untuk traveling ini sebenarnya kan bukan hal yang krusial atau yang harus cepet-cepet dimilikin. Cuman ada beberapa yang memang wajib, yaitu salah satunya adalah stroller. Karena dengan adanya stroller ini sangat-sangat membantu pada saat Mams misalnya melakukan aktivitas lainnya, babynya sementara ditaruh di sini, atau pada saat babynya bosen, itu waktu itu Molly masih kecil aja udah bisa bosen gitu loh Mam, terus bisa didorong-dorong. Nah yang paling penting pada saat baby kita dijemur Mams. Nah sebenarnya ada tuh alat khusus kayak tempat tidur jemur ya untuk jemur baby. Cuma stroller ini bisa multifungsi Mam, jadi nggak perlu beli yang lain. Dengan stroller aja itu bisa dipakai untuk menjemur baby kita pada saat pagi hari. Di sini mereknya adalah yang Chocolate, yang mana rodanya itu bisa kayak muter-muter gitu, jadi nggak berat kalau dorong. Nah di sini aku beli juga alasnya ya, alas stroller sendiri. Itu sebenarnya satu paket dengan sarung bantal yang tadi aku sempat infokan ke Mam di awal-awal tadi. Jadi ini alas strollernya satu paket sama sarung bantalnya sama gendongan. Jadi motifnya sama semuanya, aku sengaja custom. Ntar aku infoin di description box aku pesennya di mana. Aku pesen di Instagram gitu. Jadi banyak sih kayaknya yang pesen di sana. Lucu-lucu soalnya motifnya. Dan dia macam-macam, bukan hanya ini aja kayak sepaket. Ada kayak tempat tidurnya, ada bantalnya. Tapi karena aku udah terlanjur beli bantal, jadi aku cuma pesen ininya doang atau bungkus bantalnya aja. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena baby kita tuh kan masih kecil ya, jadi kalau misalnya nggak ada ini tuh kasihan gitu kalau dia ditaruh di stroller langsung, tapi nggak di alas kayak gini. Kalau gini kan dia empuk gitu, karena kan masih kecil sekali gitu. Nah selain stroller untuk traveling sendiri, karena kita pergi-pergi, mungkin ini sebenarnya bukan hanya untuk traveling ya, gendongan ini juga bakal kepake kalau kita di rumah sih sebenarnya. Cuma untuk gendongan ini jujur aja nggak tahu kenapa ya, aku nggak begitu nyaman gitu pakai gendongan ini. Selama aku nggak capek, aku tuh kayak gendong Molly tuh gini aja gitu, lebih enak. Atau enggak, alternatif lain adalah gendongan kaos ya. Kalau disingkat ya sekarang tuh dikenal dengan gios. Jadi bentukannya kayak gini. Nah ini mau dimasukin gitu. Ini terus babynya. Cuma ini aku waktu beli tuh kayak salah gitu loh, kayak sempit banget. Babynya kalau ditaruh di sini apa nggak ngep ya? Nah ini harus diperhatiin juga sih Mam kalau beli gendongan kaos, ukurannya jangan beli yang ukuran kecil. Ini karena memang jujur aku beli dan nggak kepake sih. Lebih banyak kepake itu malah pakai gendongan yang kayak jarik-jarik zaman dulu gitu loh. Itu lebih kepake. Tuh. Terus selain itu untuk traveling adalah, ini pernah aku bahas di video aku khusus tips memilih diaper bag dan perlengkapan apa aja yang perlu dibawa pada saat kita berpergian menggunakan diaper bag ini. Nah aku pilih yang bisa ada stroller hooknya. Jadi kalau misalnya kita pergi pakai stroller, ini tinggal digantung gitu aja sih. Tuh. Moms, oke, itu tadi sharing aku tentang perlengkapan newborn apa aja yang baiknya kita beli dan mungkin yang nggak harus dibeli pada saat itu juga.
mungkin bisa ditunda. Semoga bermanfaat, dan aku harap mungkin kalau ada masukan dari para mom semua terkait video aku ini, mungkin moms yang kurang ini dan itu nggak perlu, tolong komentar di kolom komentar ya moms, jangan lupa. Terus kalau misalnya moms merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya nih moms, karena tahu berguna dan memberikan inspirasi. Dan selain itu aku harap juga moms untuk like video aku kalau mom suka. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di subscribe ya mom. Oke, see you on the next video. Stay healthy for your family. Happy moms, happy baby. Bye.